Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk tanggal 27 Desember 2022. Dan nggak kerasa teman-teman, ini kita memasuki ujung tahun ya, 4 hari lagi. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman memberikan like di video ini, dan juga klik tombol subscribe-nya, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita lihat indeks kita ditutup menguat cukup signifikan teman-teman, plus 1,28% di level 6.923 nih. Ini secara indeks kita, saya bisa bilang ada anomali teman-teman ya, karena secara indeks naiknya cukup kencang, tapi secara saham-sahamnya cenderung stagnan nih. Karena kalau kita perhatiin di sini Bank BCA hanya menguat 0,29%, kemudian Bank Mandiri di sini malah koreksi teman-teman 1% ya. Lalu untuk Bank BRI juga minus 1,22%. Lalu untuk Bank BNI pun koreksi tipis teman-teman. Nah di sini hari ini indeks kita cuma didukung sama emiten Bian teman-teman ya. Lagi-lagi Bayan Resources nih, yang hari ini naiknya plus 13% teman-teman. Dan secara market cap ini kalau tadi saya perhatiin udah melampaui Bank BRI. Jadi Bian ini udah masuk market cap yang kedua terbesar teman-teman. Di bawahnya Bank BCA ya. Ntar kita akan bahas lebih lanjut mengenai Bian. Kita coba lihat dulu ke kurs rupiah hari ini ya. Hari ini lagi-lagi rupiah kita melemah teman-teman di angka 15.629. Lalu kita lihat aja langsung ke teknikal hari ini teman-teman. Nah di sini kita lihat untuk charting hari ini secara candle sebenarnya cukup bagus ya, karena dia hijau ke atas dan berhasil break dari resisten terakhir nih 6.850 ya, yang saya sempat mention berkali-kali bahwa area ini merupakan area resisten yang cukup penting nih untuk IHSG. Cuman yang anehnya secara indeks kita memang naik signifikan ya, tapi secara saham-saham yang lain itu cenderung stagnan teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan ke time frame yang lebih kecil ya, saya pakai time frame 4 jam. Nah, jadi kemarin saya ada mention dia terbentuk ascending triangle pattern teman-teman ya. Dan hari ini posisinya di break, dan kalau kita ukur menggunakan panjang patternnya ya, maka untuk targetnya sendiri kita lihat menuju ke level 7.000 ya teman-teman. Kita lihat sini ya, minimal menutup gap nih yang ada di 6 Desember lalu ya. Jadi untuk potensinya sebenarnya masih ada lanjut penguatan, mungkin menguji ke level support sebelumnya di 7.000 teman-teman, yang merupakan juga level psikologis. Itu untuk potensi sementara IHSG teman-teman. Dan seperti yang tadi saya sempat bilang sebelumnya ya, menurut saya hari ini terjadi anomali teman-teman, di mana indeks kita ini naiknya hanya didukung oleh emiten-emiten tertentu ya. Contohnya nih saya kasih GoTo. Di sini GoTo naik hari ini hampir 11% teman-teman. Ini tentunya juga akan sedikit mengerek market ya untuk naik ke atas. Kemudian yang kedua ini ada dari Bian atau Bayan Resources, yang kita tahu Bian ini secara market cap udah melewati BRI ya. Jadi ketika hari ini Bian naik hampir 14% teman-teman, jadi setara dengan Bank BRI itu naik 14%, dan secara langsung itu akan menarik indeks kita ke atas juga teman-teman. Sedangkan secara emiten-emiten yang lain itu nggak ada pergerakan yang signifikan teman-teman, jadi cuma didukung oleh beberapa emiten aja.
sedikit notice dari emiten ini adalah mungkin ketika nanti emiten ini mengalami koreksi teman-teman, maka secara nggak langsung juga akan berdampak kepada indeks kita ya, karena ketika BIN ini koreksi, saya rasa secara indeks pun akan cukup tertekan teman-teman. Nextnya kita akan masuk ke dalam pembahasan berita yang pertama teman-teman. Di sini kita lihat dari Intiland atau DILT ya. PT Intiland Development menggunakan 3 bidang tanah yang merupakan aset tetap perseroan sebagai jaminan atas penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan. Intiland Developer 1, tahap 3 tahun 2022. 3 bidang tanah itu terletak di kawasan komersial Graha Family, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, sukuk yang akan diterbitkan sebesar 250 miliar dan akan dibagi dalam 2 seri, yaitu seri A dan seri B, yang masing-masing berjumlah 125 miliar rupiah, teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan saya bisa bilang dalam bahasa sehari-harinya ya, si Intiland ini akan menerbitkan sukuk, tapi mereka akan menjaminkan 3 bidang tanah mereka, teman-teman. Tentu tujuannya saya rasa sebagai tambahan modal mereka, teman-teman ya. Dan kemudian kita lihat langsung aja ke teknikalnya nih. Untuk DILT ya, kita lihat dulu dari monthly-nya. Secara bulanan saya bisa bilang di sini dalam fase konsolidasi, teman-teman. Di sini terakhir low-nya di 138 ya. Secara bulanan. Kemudian kita lihat lagi ke yang time frame lebih pendeknya. Nah, di sini kita lihat terakhir DILT ini ada support di 165, teman-teman. Ini merupakan support yang menurut saya cukup penting ya, karena udah beberapa kali nih bertahan ya supportnya. Dan sekarang posisinya kita lihat udah hampir di penghujung pattern nih, teman-teman. Di sini kalau misalkan saya gambarkan, di sini bisa terbentuk potensi untuk descending triangle pattern ya. Ini merupakan pattern yang bearish sebenarnya. Jadi ketika nanti dia break ke bawah, maka akan confirm, teman-teman, dan bisa lanjut untuk ke bawah nih. Tapi itu kalau support di 165 ini dijebol ya, teman-teman. Kalau misalkan belum dijebol, maka potensinya pergerakannya masih dalam konsolidasi aja. Nah, itu sekilas untuk teknikal dari DILT, teman-teman. Sekarang kita lihat untuk berita yang kedua ya. Dari BSD sini kita lihat salah satu pemegang saham pengendalinya, yakni PT Paraga Artamida, mengumumkan telah memborong BSDE sebesar 181 miliar, teman-teman. Direkturnya, yaitu Hermawan Wijaya, mengatakan perusahaan telah membeli kurang lebih 165 juta lembar saham yang dilakukan secara bertahap pada 15 hingga 21 Desember 2022 lalu. Dengan tujuan transaksinya adalah untuk investasi, teman-teman. Lalu adapun harga rata-rata pembeliannya adalah sebesar 1098,52, sehingga total estimasi dananya mencapai 181 miliar rupiah. Nah, di sini memang mereka katakan tujuannya untuk investasi, teman-teman. Tapi bukan berarti dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan harganya akan langsung naik, teman-teman ya. Kalau menurut saya mereka investasinya akan dalam waktu jangka panjang, teman-teman. Ya mungkin bisa dalam 5-10 tahun ke depan, bisa jadi, kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti BSD ini secara jangka panjang masih cukup menarik, teman-teman. Dan langsung aja kita lihat ke teknikalnya, teman-teman, untuk BSD ya. Di sini saya pakai time frame monthly atau bulanan.
Di sini terakhir BSD itu dia naik dari Mei 2020, kemudian sampai sekarang nih posisinya masih konsolidasi teman-teman. Nah, kalau misalkan saya pakai Fibonacci dari swing low sampai swing high-nya, maka saya dapatkan BSD ini tertahan di Fibonacci 50% ya teman-teman, di harga 895, atau ya kita buletin 900 ya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga, di support 900 ini merupakan support yang cukup terjaga nih selama beberapa bulan ya, ini udah lama juga nih. Jadi bisa saya katakan support ini merupakan support yang cukup penting untuk pergerakan BSD ke depan. Cuman yang saya lihat di sini terjadi mungkin potensi terbentuk descending channel teman-teman ya. Seperti yang dari deal juga terbentuk ascending channel, dan ini kelihatannya semakin menyempit pergerakannya, dan nanti akan menentukan arah teman-teman, entah dia akan ke atas ataupun akan break bawah nih teman-teman. Nah, ketika dia break bawah, maka pattern ini akan confirm ya, maka bisa jadi BSD akan lanjut untuk menguji level support selanjutnya teman-teman. Ya bisa jadi di 800-an ya, cuman itu terjadi kalau supportnya di 895 sampai 900 ini jebol teman-teman. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk technical BSD ya. Kalau saya mungkin prefer untuk menunggu BSD di sekitar harga 800 teman-teman, bisa jadi akan menarik nih, untuk tentunya untuk investasi jangka panjang ya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan IHSG dari hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.